he's a formidable person in terms of his physical energy and his capacity to keep on going. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah membahas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden kita Gus Dur tentang politik. Nah, kali ini kita akan membahas di bidang ekonominya, teman-teman. Jadi mari kita saksikan ya. We are still have many problems. I think before being threshed out, those problems will still make the investors to be doubtful about it. I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Beda masa, beda presiden, beda juga tantangan yang akan dihadapi. Nah, pada masa pemerintahan Gus Dur ini, tantangan-tantangan yang akan dihadapi ini cukup banyak. Salah satunya perselisihan Gus Dur dengan IMF dan DPR juga terhadap mempengaruhi loh di dunia ekonomi Indonesia pada masa itu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Gus Dur juga ternyata cukup kontroversi. Oh my God. Salah satu kebijakan Gus Dur yang cukup kontroversi pada waktu itu adalah pengubahan independensi BI lewat amandemen UU BI, pajak masuk impor mobil mewah yang lebih rendah dari sebelumnya di mana seharusnya berada di 75% menjadi 5% dan kebijakan mengenai otonomi daerah yang bisa membuat daerah mengajukan pinjaman uang ke luar negeri. Nah, itu tuh ternyata terasa asing di banyak masyarakat dan banyak menuai protes juga. Nah, perekonomian Indonesia juga tampaknya lebih buruk dari masa-masa sebelumnya, di mana di masa Presiden Gus Dur membuat banyak masyarakat gelisah dan para investor di mana mata uang kita yang seharusnya berada di 6.000 terhadap dolar menjadi 9.000. Pergerakan indeks harga saham gabungan juga mengalami penurunan menjadi 458 dari 580. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan dari 5% menjadi 3,6% dan angka inflasi Indonesia saat itu berada pada 12,6% yang sebelumnya hanya 2%. Nah, bukan hanya di luar tantangan itu saja, pemerintahan yang dipimpin Gus Dur juga mempunyai pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang juga membantu masyarakat banyak. Karena pemerintahan Gus Dur pada saat itu juga bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menuntaskan masalah-masalah kemiskinan pada negara kita. Oh my God. Wow. Pada tahun 2000, anggaran negara kita mencapai minus sekitar 47 triliun dan itu sepanjang tahun 2000. Ekonomi Indonesia bisa dibilang menggeliat karena dibandingkan dengan tahun 99, perekonomian Indonesia bisa dibilang memiliki pertumbuhan yang relatif rendah. Nah, di tahun 2000 pada masa jabatan Gus Dur sebagai presiden, Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lumayan signifikan, di mana ya dibanding tahun-tahun yang lalu, di masa Gus Dur ini bisa 3-4% pertumbuhan ekonominya dan angka inflasi yang dihadapi juga berada di sekitar angka aman yaitu sekitar 7%. Pada saat itu juga karena angka inflasi yang rendah itu disebabkan oleh yang terdahulu yang memilih untuk menyimpan atau menunda konsumsi yang mereka inginkan dan lebih memilih menyimpan uang mereka di bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, pada saat pemerintahan Gus Dur juga, nilai ekspor dari komoditas pertanian dan elektronik juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini bisa disebabkan karena nilai tukar rupiah kita terhadap nilai dolar, dan bukan hanya nilai ekspor saja yang naik, tetapi naiknya harga minyak dan gas bumi ini juga menjadi hal yang penting dalam menambah pemasukan untuk keuangan negara kita. Namun, selama Gus Dur menjadi presiden, IMF tidak pernah mencairkan pinjaman keuangannya, tetapi Gus Dur tidak menyerah walaupun IMF tidak mau mencairkan pinjamannya. Ia berhasil tuh membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa mengurus Indonesia tanpa bantuan IMF. Atau bisa dibilang Indonesia bisa tanpa bantuan IMF. Oh my God. Wow. Nah, pada masa pemerintahan Gus Dur juga mempunyai gagasan sekuritasi aset. Nah, yang terutama itu barang-barang tambang. Barang-barang tambang itu bisa dinilai dahulu sebelum nantinya pemerintah akan mengeluarkan saham atas aset-aset negara tersebut yang akan diperjualbelikan nanti di pasar modal, di mana nanti uangnya akan membiayai pembangunan nasional. Itu adalah gagasan yang sangat bagus, namun tidak bisa dilaksanakan karena terjadinya penggeleseran presiden keempat kita oleh NPR di sidang istimewa. What's your message? First of all to Parliament, but also to the rest of the world about your future? My message is that don't be misled by what seems to be the winning side.
Yeah, no. I will never step down. I will be in the office. And, you see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my term. Kebijakan selanjutnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Program ini dibuat oleh Gus Dur untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal terlebih dahulu. Tidak hanya itu, program-program ini juga mencakup pengembangan infrastruktur, pelatihan keterampilan untuk masyarakat, dan bantuan-bantuan usaha untuk usaha-usaha mikro. Selama pemerintahannya, Gus Dur juga melakukan upaya penanganan tindakan-tindakan korupsi dan nepotisme. Gus Dur juga melakukan pemberantasan terhadap nepotisme dan korupsi ini untuk bertujuan mencapai lingkungan yang lebih adil untuk rakyatnya. Upaya yang ia lakukan juga sama atau sejalan dengan tujuan dari pemerintahan, yaitu membuat lingkungan pemerintahan yang bebas, bersih, dan transparan. Selain pemberantasan dan penanganan, Gus Dur juga mempunyai gagasan di bidang ekonomi sosial, yaitu membuat sebuah kebijakan sosial yang dapat memberikan bantuan-bantuan kelompok yang kurang mampu atau miskin dengan memberikan bantuan yang cukup, mencakup bantuan sosial dan peningkatan akses untuk pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Berikut tadi adalah kebijakan-kebijakan Gus Dur di bidang ekonomi. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas kebijakan-kebijakan Gus Dur di bidang militer. Jadi, jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय